Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Ibu harap anak-anak sudah siap untuk menyimak video dari awal hingga akhir, karena nanti setelah pembelajaran akan ada kuis. Anak-anak, ada yang masih ingat ini hewan apa? Ya, betul sekali, ini adalah hewan kura-kura. Coba kita perhatikan gambar tersebut. Seperti yang kita ketahui dan dari gambar yang telah kita lihat, kura-kura ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berjalan lambat. Ciri yang kedua, memiliki cangkang atau yang biasa disebut karapas, dan cangkang ini itu berbentuk unik. Lalu kura-kura berkembang biak dengan bertelur, kemudian memiliki cakar. Jadi kita harus hati-hati ya kalau sedang bermain dengan kura-kura. Dari rincian ini kemudian kita akan membuat sebuah teks. Kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah bentuknya. Teks yang berjudul Ruby Kura-Kuraku. Aku memiliki kura-kura yang sangat lucu. Ia bernama Ruby. Aku menyukai kura-kura sejak TK. Ruby berjalan sangat lambat ketika di daratan, tetapi ketika di dalam air, ia bisa berenang cukup cepat. Seperti kura-kura pada umumnya, Ruby tidak memiliki gigi. Namun, moncong yang keras di mulutnya dapat dijadikan sebagai pengganti gigi. Ia memiliki cangkang yang unik, perpaduan antara warna hijau dan kuning yang membentuk motif kotak. Ketika bertelur, Ruby biasanya menimbun telur-telurnya di pasir. Aku senang sekali bermain dengan Ruby, walaupun cakarnya yang tajam hingga pernah mengerobek tanganku. Setelah membaca teks yang menggambarkan Ruby seekor kura-kura, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi materi kelas 7. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, dan yang kedua, menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek yang sedang dibicarakan. Dari teks yang berjudul Ruby Kura-Kuraku, tadi kan kita sudah merinci ciri-ciri Ruby yang dilihat dari gambar yang ibu tampilkan. Kira-kira apa pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Objek itu dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau peristiwa yang sedang dibicarakan atau topik yang sedang dibicarakan kepada pembaca. Oleh karena teks ini menggambarkan sesuatu, maka pembaca seakan-akan merasakan secara langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Seperti halnya pada saat tadi kita membaca teks yang berjudul Ruby Kura-Kuraku, itu kan kita seakan-akan sedang membayangkan melihat ketika kura-kura itu sedang berjalan lambat, sedangkan ketika di air ia berenang cepat. Lalu tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Untuk membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain, teks ini pun memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu teks deskripsi melukiskan atau menggambarkan suatu objek. Seperti dalam teks yang tadi kita baca yaitu Ruby Kura-Kuraku. Kita telah menggambarkan Ruby seekor kura-kura, bagaimana kecepatan ia berjalan, dan bagaimana bentuk dan warna cangkangnya yang menyebabkan kura-kura menjadi hewan yang unik. Ciri yang kedua yaitu melibatkan panca indera dari pembaca. Seperti tadi kita telah membaca teks Ruby, itu kan kita seolah-olah melihat bagaimana bentuk dan warna cangkang Ruby si kura-kura. Oleh karena ciri yang kedua yaitu melibatkan panca indera,
Maka ciri yang ketiga, teks deskripsi ini menjadikan pembaca seolah-olah merasakan atau melihat atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian, teks ini memaparkan ciri fisik dan sifat objek seperti bentuk, warna, ukuran, maupun kepribadian yang digambarkan secara rinci dan jelas ataupun detail. Ciri yang terakhir yaitu banyak ditemukan frasa atau gabungan kata. Yang dimaksud dengan frasa ialah gabungan kata yang kedudukannya memiliki satu fungsi di dalam kalimat. Contohnya, gadis berkerudung merah. Jika kita dengar, itu tampak seperti 3 kata, tetapi aslinya gadis berkerudung merah itu terdiri dari satu frasa yang mewakili kata gadis. Akan tetapi, frasa atau gabungan kata yang dimaksud dalam teks deskripsi itu gabungan kata yang maknanya menunjukkan kata sifat atau keadaan. Jadi hanya yang berkaitan dengan pendeskripsian atau penggambaran. Nah, seperti itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Kemudian ada pun contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi ini dapat seperti teks tadi yang berjudul Ruby Kura-kuraku. Adapun teks deskripsi yang jarang disadari oleh masyarakat. Contohnya berita tentang orang hilang. Di dalam berita tentang orang hilang itu kan terdapat ciri-ciri dari orang yang disebutkan. Nah, itu pun termasuk dalam teks deskripsi. Kemudian dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa itu pun juga merupakan teks deskripsi yang menggambarkan keindahan Indonesia. Kemudian apabila kita ingin mendeskripsikan suatu benda, alangkah baiknya kita merinci ciri-ciri benda tersebut. Seperti tadi pada teks Ruby Kura-kuraku. Awalnya ibu menampilkan gambar kura-kura, lalu kita rinci satu persatu. Yang pertama, kura-kura berjalan lambat. Kemudian yang kedua, memiliki cangkang atau karapas. Kemudian cangkangnya bermotif unik. Lalu kura-kura berkembang biak dengan bertelur. Dan yang terakhir, kura-kura memiliki cakar. Poin-poin inilah yang nantinya dapat kita gunakan menjadi bahan untuk membuat suatu teks deskripsi. Berikutnya, penggunaan bahasa pada teks deskripsi ini biasanya menggunakan kalimat atau kata-kata khusus yang mengkonkretkan atau menspesifikkan. Pada teks yang berjudul Ruby Kura-kuraku, kata unik yang menunjuk pada cangkang kura-kura itu dikonkretkan menjadi kalimat perpaduan antara warna hijau dan kuning yang membentuk motif kotak. Nah, jadi kata unik tersebut masih dikonkretkan menjadi kalimat. Contoh yang kedua yaitu kata warna yang dirinci menjadi kata hijau dan kata kuning. Karena apabila digunakan kata warna saja itu belum spesifik, belum menunjukkan warna apa. Bagaimana anak-anak, sampai sini paham? Di sini ibu memiliki contoh teks deskripsi. Teks yang pertama berjudul Temanku Alisa. Alisa dan aku berteman sejak kami kecil. Dia teman yang baik dan yang paling hemat di antara teman-temanku. Rumahnya di seberang rumahku. Setiap ke sekolah kami selalu membawa bekal dan terkadang saling berbagi satu sama lain. Bekal favoritnya adalah kering kentang dan capcay. Ia sangat menyukai sayuran. Ketika istirahat pertama, ia hampir tidak pernah ikut aku dan teman-teman jajan di kantin. Ketika istirahat kedua, kami memakan bekal kami. Ia selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Setiap pagi, aku mendengar suara kring-kring sepeda dari rumahnya. Baru-baru ini, ia membeli sepeda dengan uang tabungannya sendiri. Teks yang kedua berjudul Curug Cipendok. Curug Cipendok merupakan salah satu air terjun di wilayah Banyumas, tepatnya di Kecamatan Cilongok dengan ketinggian 92 meter. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit keluarga maupun para traveler saat ini. Pengunjung Curug Cipendok dapat menikmati suasana alam yang asri
karena di Curug Cipendok keadaan alamnya masih benar-benar alami, sehingga udara di sekitar curug benar-benar sejuk ditambah kesunyian yang masih terasa. Selain itu, suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian hampir 100 meter dan percikan air akibat derasnya air yang mengalir membuat suasana semakin segar. Bagi pengunjung yang hanya ingin berfoto, juga sudah tersedia spot foto dengan latar belakang curug. Pengunjung juga dapat menyaksikan keindahan pelangi yang muncul ketika matahari terbit, menambah keindahan curug ini. Dari kedua teks yang telah Ibu bacakan, mari kita bandingkan perbedaan dan persamaan kedua teks tersebut. Yang pertama mengenai perbedaan. Perbedaan pertama terletak pada topik. Teks 1 bercerita tentang temanku yang hemat bernama Alisa. Sedangkan topik teks 2 yaitu destinasi Curug Cipendok. Perbedaan kedua terletak pada rincian isi. Pada teks 1 menjelaskan sifat dan kebiasaan tokoh yang dibicarakan yaitu Alisa, sedangkan pada teks 2 menjelaskan daya tarik Curug Cipendok. Selanjutnya persamaan kedua teks. Persamaan kedua teks ini yaitu isi teks sama-sama dapat ditangkap dengan alat indera. Seperti pada teks 1 melibatkan indera pendengaran, ditunjukkan pada kalimat setiap pagi aku mendengar suara kring-kring sepeda dari rumahnya. Nah, kalimat suara kring-kring sepeda dari rumahnya ini secara tidak langsung dapat memancing indera pendengaran pembaca. Kemudian pada teks 2 juga sama-sama melibatkan indera pendengaran, ditunjukkan pada kalimat suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian hampir 100 meter. Pada kalimat suara gemuruh air terjun ini juga dapat memancing pembaca untuk melibatkan pendengarannya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai materi teks deskripsi khususnya pada KD 3.1 dan 4.1. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat diterima, dipahami, dicermati dengan baik oleh anak-anak semua. Pertemuan berikutnya masuk pada materi penggunaan bahasa dan praktik menyusun teks deskripsi. Sekian dari Ibu, maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir video. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.